Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Ibu-ibu rahimakumullah, pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan tadabbur surat Ar-Rum ayat 30 sampai 33, bagian yang kedua. Jadi sebagai bagian yang kedua, dan surat Ar-Rum ayat 30 sampai 32 ini, 33 ini 3 makalah. Jadi sekarang bagian yang kedua dan bulan depan bagian yang ketiga. Jadi masih bersambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun munibina ilaihi wattaqullah wa la takunu minal musyrikin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai bahasan allati fatronna sa'alaiha. Jadi sampai faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatronna sa'alaiha. Jadi sampai bahkan bukan sampai fitratallah ya. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Sampai Hanifah. Sekarang fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Fitratallah, perkataan fitrah menurut bahasa berasal dari kata fatoro, atau menciptakan atau menjadikan. Fatir yang menjadikan. Fatiris samawat yang menjadikan langit dan bumi. Makanya kalau kita baca surat Yasin, ingat sebelum Yasin itu surat apa? Fatir, yang artinya menciptakan, baru Yasin. Nanti kesana itu ada kaitan. Fitratallah, perkataan fitrah itu berasal dari kata fatoro, yang berarti menciptakan. Alhamdulillah fatiris samawat wal ard. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Al-Jayyani mengartikan fitratallah adalah khilqatallah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada zakat fitri, zakat Idul Fitri. Itu Idul Fitri dengan fitroh beda. Kalau fitri mah berarti buka. Idul Fitri bukan kembali, hari raya berbuka. Id hari raya, Fitri berbuka. Idul Fitri hari raya berbuka. Kalau ini mah fitroh mah dari penciptaan, fatoro, fatir. Jadi ada beda pengertian fitroh dengan fatoro. Walaupun para ustadz suka membahas Idul Fitri, membahas fitroh, ya kan sering kita mendengar khutbah Id, Idul Fitri itu
para ustadz, para mubaliknya membahas fitrah. Karena itu tidak ada kaitan antara Idul Fitri dengan fitrah. Kalau Idul Fitri mah berasal dari kata futur, iftar yang berarti berbuka. Kalau fitrah mah berarti penciptaan atau penyucian. Sama dengan zakat fitri, bukan zakat fitrah. Tapi di Indonesia suka disamakan antara fitri dengan fitrah. Zakat sering istilahnya zakat fitrah. Padahal kalau kita telusuri hadis tidak ada istilah zakat fitrah. Dalam hadis itu zakat fitri, bukan zakat fitrah. Idul Fitri, zakat artinya zakat, fitri karena berbuka. Karena kaitan dengan Idul Fitri. Makanya kita telusuri pengertian beda antara fitri dengan fitrah. Walaupun di Indonesia suka dianggap sama. Sama dengan mengartikan id, artinya kembali. Padahal id mah jamaknya ayat. Ain, ya, dal. Kalau kembali mah ain, waw, dal. Ud, ada, ya, udu, itu artinya kembali. Kalau id mah dari ain, ya, dal, artinya hari raya. Tapi ya itulah, Idul Fitri itu diartikan kembali kepada fitrah, padahal tidak ada kaitan. Kemudian menurut Ibnu Mandur, salah satu makna fitrah adalah al-ibtida wal ikhtira, mengawali dan menciptakan. Menurut Ibnu Jauzi, kalimat fitratallah hakikatnya bermakna ittaba'a fitratallah ay dinullah wal fitrah al khilqah. Fitrah itu khilqah, penciptaan. Fitratallah, penciptaan atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan fitratallah, ikuti fitrah Allah. Fitrah Allah ini allati fataran nasa 'alaiha, allati yang fatara Allah menciptakan nasa manusia 'alaiha, atas fitrah Allah tersebut. Penggalan ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan atas fitrah Allah, yaitu al-Islam. Jadi pada dasarnya semua manusia itu diciptakan ketika lahir dia Muslim. Jadi ketika dilahirkan manusia itu semuanya Muslim, walaupun setelah balik berubah agamanya, jadi ke Nasrani, jadi ke Yahudi. Tapi ketika diciptakan, ketika dikeluarkan, manusia itu Muslim. Oleh karena itu, di agama Nasrani ada baptis. Baptis itu pengkristenan. Kenapa ada baptis pengkristenan? Karena waktu lahir bukan Kristen. Makanya dibaptis jadi Kristen. Di Yahudi, ya walau alam urusan mengakui atau ente nama dukatei. Hanya mengakuinya bahwa ketika lahir bukan Kristen. Itu mengakuinya. Sebagai apa? Mungkin mereka berbeda-beda. Mungkin ada yang mengatakan kosong saja. Seperti John Locke. John Locke itu kan berpendirian tabula rasa. Jadi kosong bagaikan kertas putih. Tabula rasa. Yahudi juga ketika berusia 17 tahun dirayakan. Pemuda atau pemudi yang berumur 17 tahun tuh dirayakan, diramaikan, dibawa ke ya sinagog, ke tempat
Kalau kalau di sana ke tempat ratapan yang sebelah kanan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa sebelah kanannya itu ada dinding, itu namanya dinding ratapan. Karbala mau di Irian itu mah, di Irian, di Iran. Karbala mah. Ini mah di Palestina. Jadi si Masjidil Aqsa itu sebelah kanan Masjidil Aqsa, di bawah itu tembok ratapan. Jadi sampai sekarang makanya Masjidil Aqsa itu kan dulu mah diakui oleh tiga agama, kalau sekarang diperebutkan. Dan itu saya pernah ke sana, ke Masjidil Aqsa, kebetulan hari Sabtu. Jadi di masjidnya kok naon rame pisan gitunya, dagdegdog gaipek teta, nakolan bajidor merayakan yang 17. Yang berusia 17 di Yahudi kan. Ya, kalau di semacam di baptisnya kalau di Yahudi. Tapi kalau di Nasrani itu keting umurnya berapa ya? Paham. Karena apa? Ketika diciptakan semuanya Muslim. Jadi kalau dia meninggal, si anak itu meninggal, belum balik, ya Muslim, itu diakui sebagai Muslim. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan menyiksa manusia itu sehingga datang Rasul, datang dakwah kepada mereka. Jadi kalau anak kecil mah kajenting orang tua dan naon, kalau dia meninggal, dia tidak akan masuk neraka. Nah, bagaimana kalau dibaptis, kalau belum balik, maka belum mengakui, belum diakui. Itu mungkin karena dipaksa, bukan keinginan sendiri. Makanya di dalam Islam tidak ada pembaptisan, tidak ada pengislaman. Itu otomatis Muslim, jadi tidak usah disadarkan. Udah. Kalau di Hitan, laki-laki di Hitan itu bukan pengislaman. Di Hitan itu karena si kulub, jadi kalau laki-laki itu kan dakar bahasa Indonesianya. Dakar itu kelaminnya. Itu kalau di Hitan kan ada kulubnya, penutup. Jadi itu sering air kencing itu najis. Makanya di Hitan itu karena dia akan sholat. Makanya al-aqlabu la tuqbalu sholatuhu wa la tuqalu dabihatuhu. Al-aqlab yang tidak dihitan, laki-laki yang tidak dihitan, tidak diterima sholatnya dan tidak bisa dimakan daging sembelihannya. Al-aqlab itu adalah laki-laki yang tidak dihitan. Perempuan mah tegaduhan akhlak, nggak punya akhlak. Jadi apa itu wanita di Hitan? Wanita di Hitan itu bukan dipotong, itu dikeluarkan salah satu unsur dari klitoris. Menurut Imam Ghazali, kalau fungsinya wanita di Hitan itu supaya nanti andaikan tidak mencapai kepuasan dalam hubungan suami istri, itu masih bisa mengendalikan diri. Andai kata tidak mendapatkan kepuasan. Karena kalau menurut Imam Ghazali kan bisa saja itu tidak mencapai kepuasan atau
tidak menikah, atau tos tegaduh caroge, kalau sudah dihitan itu masih bisa mengendalikan diri, itu salah satu fungsinya. Makanya ulama berpendirian kalau wanita itu mandub ya, disunatkan, tapi kalau laki-laki diwajibkan karena kaitan dengan sholat. Jadi tidak ada kaitan dengan keislaman, itu sudah Islam. Jadi kenapa dia dihitan? Penyucian dari yang mengandung unsur najis. Kalau tidak dibuang kulubnya. Nah, itulah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki punya kulub yang harus dibersihkan. Nah, oleh karena itu, secara fitrah manusia akan memiliki kemampuan menjalankan syariat Islam. Jadi, karena manusia diciptakan atas fitrah, fitrah itu adalah Islam, maka berdasar fitrah pasti manusia itu bisa menjalankan syariat Islam. Asal aya kahayang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk tunduk dan patuh kepadanya. Firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni. Ini liya'buduni. Itu menurut ilmu nahwu, li itu lam amr, perintah, agar ya'budu beribadah, ni padaku. Makanya liya'buduni, agar beribadah kepadaku. Ya, walaupun sininya ya-nya dibuang. Jadi kalau di dalam Al-Quran banyak ya mutakalim itu dibuang. Kalau qoblihi itu hi-nya dibuang, jadi min qoblu. Mim ba'dihi hi-nya dibuang, mim ba'du. Manusia yang tidak beribadah pada Allah dan tidak beragama Islam itu sudah menyimpang dari fitrahnya. Seluruh manusia sebelum lahir ke dunia telah mengadakan perjanjian dengan Allah. Jadi manusia itu pasti dia ingin beribadah. Walaupun tidak beragama, pasti beribadah. Walaupun tidak ada yang membimbing, pasti dia beribadah. Makanya kata Al-Quran, liya'buduni, ibadahnya kepadaku. Tapi keinginan ibadah pasti manusia itu hayang ibadah. Software sumping ka daerah terpencil, daerah yang tidak mengenal manusia lain, tetap mereka beribadah. Hanya karena tidak ada membimbing, jadi kasaha gitu ibadahnya. Karena naon? Karena fitrahnya. Manusia itu pasti bertauhid. Makanya katanya kan ada dongeng Bung Karno tuh, dengan Maramis dan Agus Salim, katanya buka ting di mana ceritana. Katanya Madinah buku Sarinah. Katanya kan berjalan ke tengah lautan, tengah samudra. Tiba-tiba ada ombak besar. Bung Karno dia mengatakan astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus kalau Maramis yang Kristen pikiran kan, pikiran. Agus Salim dengan Bung Karno, ya Allah. Ada lagi yang komunis, bingung dia, komunis. Nu Kristen mah buku pikiran, anu Muslim ya Allah. Astagfirullah.
Ayo komunis tak bingung manggil Allah. Tapi pada suatu saat ada mengagetkan tersendiri. Oh my God. Bung Karno ditegur. Kamu percaya Tuhan? Oh tidak, itu di luar kesadaran. Jadi kertas sadar manggil. Kertas sadar memanggil. Ya Pak, karena tidak bisa. Tidak bisa membantah adanya Tuhan. Itu mah sudah fitrah manusia. Dan perjanjiannya sudah jelas di dalam Al-Qur'an, wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatam bim ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Nah, berdasar ayat ini jelas, ingat ketika Tuhanmu mengambil perjanjian atau berbaiat kepada manusia, akhoda rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum, dan wa asyadahum, mengadakan persaksian ala anfusihim atas diri mereka, alastu bi rabbikum, apakah aku bukan Tuhanmu? Qalu, maka semuanya manusia itu menjawab, bala syahidna, ya kami sudah mengakui, sudah bersaksi. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nah, ini diingatkan supaya jangan sampai di hari kiamat lalai atau lupa. Au taqulu innama asyraka abauna, atau mengatakan yang menjadikan musyrik itu adalah orang tua nenek moyang min qablu. Karena semuanya sudah menyatakan diri sebagai bertauhid. Abu Bakar Al-Jazairi, ini Imam Masjid Nabawi, menerangkan bahwa perjanjian manusia dengan Allah tentang tauhid dan menjauhi syirik itu diawali oleh Nabi Adam ketika turun ke bumi, bertempat tinggal di Wadi Nu'man. Kata Al-Jazairi, itu bertempat di Wadi Nu'man, di kawasan Padang Arafah. Jadi di kawasan Padang Arafah ada Wadi Nu'man, dan kata menurut Al-Jazairi di situ katanya tempatnya, salah satu tempat. Menurut Wahbah Juhaili, ini orang Yordan, guru besar Universitas Yordan, ayat ini memberi isyarat antara lain Allah menciptakan manusia atas fitrah tauhid, karena telah berikrar sejak sebelum dia lahirkan akan keesaan Tuhannya dan tidak ada sekutu baginya. Kedua, manusia tidak mempunyai alasan untuk tidak mengetahui Tuhan, karena telah melihat bukti-buktinya dengan berbagai ayat. Jadi mengakui Tuhan ada pasti seluruh manusia juga. Ahli filsafat manapun mengakui. Hanya ada yang mengatakan setelah berpikir, oh ada yang maha berpikir. Dia mengatakan pinter, ada yang maha pinter. Ada yang maha segala macam. Jadi tidak ada alasan pula bagi manusia yang mengatakan tidak sampai dakwah Rasul padanya. Allah telah memberikan bekal akal untuk memilih mana yang benar, mana yang salah.
Jadi walaupun tidak ada dakwah kepada manusia, tapi kan dia punya akal, memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Hanya kalau tidak ada yang mendakwahi kepada Islam, ya mungkin istilahnya itu namanya berbeda-beda. Keempat, ayat ini juga membatalkan alasan orang musyrik pada hari kiamat yang menyatakan tidak sampai dakwah. 5, menyadarkan kesalahan akidah pada nenek moyang juga dibatalkan oleh ayat ini. Karena manusia telah dibekali pikiran dan perasaan untuk mempertimbangkan dalil-dalil ketauhidan. Jadi kalau ada yang mengatakan manusia menyalahkan orang lain, itu tidak bisa karena setiap individu itu sudah bertauhid. 6, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dalil taklid karena telah datang dengan jelas. Apa taklid? Taklid adalah qabulu qaulil qail wa anta la ta'lamu min aina hiya. Taklid itu qabulu qaulil qail wa anta la ta'lamu min aina hiya. Menerima pendapat orang dan Anda sendiri tidak tahu dasarnya dari mana. Turut mending. Menerima pendapat orang padahal Anda sendiri tidak tahu datangnya dari mana. Itu taklid. Kalau kita tahu dasarnya mah bukan taklid. Yang taklid itu yang tidak tahu dasarnya. Kalau menurut Al-Jazairi tadi diawali antara Adam dengan Allah, Adam dan Hawa dengan Allah di Wadi Nu'man di Arafah. Begitu. Oke, sahur Al-Jazairi mah ketika di Wadi Nu'man. Ya. Ketika di Wadi Nu'man di Arafah begitu turun ke bumi itu diawali. Tapi selanjutnya kalau itu makan Nabi Adam ya, di Wadi Nu'man mah. Selanjutnya mah di mana? Tidak diterangkan di dalam ayat. Tidak diterangkan dalam ayat. Kalau yang 40 hari pertama itu kan penciptaan periode pertama, penciptaan periode kedua, penciptaan periode ketiga. Jadi ketika 120 hari itu ditetapkan hukum-hukum kausalitas. Jadi kalau berbuat begini, akibatnya begini. Kalau berbuat begini, akibatnya begini. Itu ketika 4 bulan 10 hari. 120 hari kan 4 bulan 10 hari. Ya, 130 hari ya. Itu 4 bulan 10 hari. Itu sering dipahami oleh banyak orang, sudah ditentukan nasibnya. Padahal kalau kita telusuri kalimatnya, bukan menentukan nasib, tetapi hukum-hukumnya. Takdir itu ketentuan. Jadi kalau berbuat begini, akibatnya begini. Kalau berbuat begini, akibatnya begini. Itu telah ditetapkan. Makanya selanjutnya, kalau dia ahli surga atau bakal masuk surga, walaupun bagaimana durhakanya, maka menjelang mati berbuat baik. Kalau dia bakal masuk neraka, hebat pun asalnya, maka menjelang mati berbuat buruk. Tapi itu bukan berarti menjadi ahli neraka, menjadi ahli surga, masuk surga dan masuk neraka. Kan ada yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surga diperhitungkan dulu.
ada yang masuk surga neraka dulu. Tapi tidak ada surga dulu baru neraka, nggak ada. Neraka dulu. Makanya kata Al-Jazairi mah diawalinya Nabi Adam di Wadi Nu'man. Selanjutnya nama itu mah penafsiran. Mengatakan di perut, mengatakan di mana mah penafsiran. Dalam ayat mah itu diterangkan. Pokoknya mah bala sahidna itu pemahaman manusia, penafsiran ayat. Yang mengatakan 4 bulan 10 hari, yang mengatakan dulu ketika arwah dulu diciptakan sebelum menjadi manusia. Tapi kan di sini sudah menjadi anak cucu Adam. Anak cucu Adam sudah jadi manusia. Ini pemahaman itu mah. Jadi makanya perlu kita ketahui pada ayat itu mana teks ayatnya, mana pemahaman terhadap ayat. Kalau di dalam ayat tadi tidak disebut di mana. Di sini kan di dalam ayatnya wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Itu diterangkan di dalam ayat itu di mana. Ya pemahaman makan boleh saja memahami. Kalau ini kan dzurriyyatahum itu keturunan semua keturunan Nabi Adam sudah mengatakan perjanjian dengan Allah. Di mana perjanjiannya tidak diterangkan. Bulan Wadi Nu'man Nabi Adam diawali oleh Nabi Adam di Wadi Nu'man diawali. Bukan berarti semua manusia diawali oleh Nabi Adam, makanya dzurriyyatahum nama itu disebut di mana? Apa di perut ibu? Apa sebelum masuk perut? Dan kita juga tidak diterangkan. Hadis mah tadi tahapan-tahapan 40 pertama, 40 kedua, 40 ketiga, tahapan-tahapannya. Jadi itu kita mendudukannya mana penafsiran, mana teks ayat. Kalau di dalam teks ayat mah enggak bisa saja dipahami seperti itu. Kan banyak ayat yang menimbulkan pertanyaan. Hanya kita makan ada keseragaman saja terjemah di Departemen Agama. Tapi kan kalau kita baca terjemah-terjemah yang lain kan bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda terjemah dulu pernah saya bicarakan wan nazi'at. Ada yang mengartikan malaikat, ada yang mengartikan bintang, ada yang mengartikan benda angkasa, ada yang mengartikan pasukan, nazi'at itu. Dan memang Quran tidak menyebut makhluknya. Sama dengan wal adiyat. Adiyat itu yang mengartikan kuda, ada yang menunjukkan pasukan, ada yang menunjukkan jamaah haji. Hanya tafsir itu supaya terbuka kita penafsiran teh. Makanya ada penafsiran dengan 7 ta supaya kita memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari ayat itu. Dengan demikian, setiap orang dewasa bertanggung jawab mendidik anak sejak dini untuk bertauhid. Karena di sini dikatakan id akhadha rabbuka. Bertanggung jawab mempersiapkan anak sebelum dilahirkan agar bertauhid. Tak ada anak manusia yang dilahirkan kecuali fitrah tersebut.
min mauludin illa yuladu alal fitrah. Di sini ditegaskan tidak ada yang dilahirkan kecuali dilahirkan atas fitrah. Bagaimana kalau hasil zina laki-laki dan perempuan zina hamil melahirkan, yang dilahirkan nama fitrah. Bayi nama sama aja. Sahabat disebut anak jadah. Nggak bisa. Yang haram jadah itu dia nama nggak punya apa-apa. Sama aja derajatnya dengan manusia lain. Tidak ada perbedaan. Fa'abawahu, maka orang tuanya. Jadi kalau bahasa Arab mah orang tua itu memanggilnya dengan bapak, fa'abawahu. Orang tua bapak. Makanya kalau bahasa Arab mah bapak moyang. Kalau Indonesia mah kan nenek moyang. Kalau bahasa Arab mah bapak moyang. Fa'abawahu, bapak moyang, yuhawidan menjadikan Yahudi, wayunasiron menjadikan Nasrani, au yumajisani menjadikan Majusi. Kama tuntajul bahimah jam'ah hal tuhisuna fiha min jad'ah summa yaqul Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sahar, fitratallah allati fatran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah dari kadinul qayyim. Jadi siapapun yang dilahirkan fitrah. Antara lain pengertiannya suci, punya potensi. Tadi kan pengertian fitrah teh ada suci, ada punya potensi, ada bertauhid. Jadi bukan berarti kosong, tetapi punya potensi untuk beragama. Dalam hadis ini tegaskan bahwa sejak lahir manusia tidak ada yang Yahudi, Nasrani, atau Majusi, melainkan dalam keadaan Islam. Semuanya. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berubah. Dan siapapun tidak akan bisa mengubahnya. Sebagaimana tegaskan pada ayat berikutnya. La tabdila bi khalqillah. Tidak ada perubahan. Jika kalimat ini menunjukkan pada din, maka seperti tidak ada perubahan dalam agama Allah. Sejak diciptakan langit dan bumi, hanya Islam yang diturunkan Allah. Jadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi, sejak itu pula agama Allah itu tauhid, berprinsip tauhid, la tabdila, tidak ada perubahan. Jika kalimat ini merujuk kepada fitrah patrona alaiha, akan bermakna tidak ada perubahan dalam fitrah manusia. Dengan kata lain, sejak yang pertama hingga terakhir, manusia itu diciptakan atas fitrah Islam. Oleh karena itu yang menyimpang dari fitrah seperti berbuat syirik dan tidak beribadah kepada Allah dijerumuskan pada siksa neraka. Sudah menyimpang dari fitrah itu sendiri. Makanya laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun, mereka punya hati, layak kahun tapi teu ngarti. Walahum a'yun, punya mata, layub siun tapi teu neuleuh. Walahum adanun, mereka punya telinga tapi tidak ngadangu. Tidak mau mendengarkan. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang. Balhum adal, bahkan lebih cepat, lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itu sudah lalai. Menurut Mujahid, Ikrimah dan Qatadah, yang dimaksud khalqallah, ciptaan Allah pada ayat ini adalah din, agama. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam agama, karena itu sudah saklek, sudah
patenkan. Dan ini adalah la tabdila li khalqillah, dan juga mengajarkan kepada kita tidak boleh merekayasa di dalam urusan agama. Tabdila li khalqillah. Karena sebentar lagi asar, dalikat dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Itu penghujung ayat, dan silahkan saja dibaca masing-masing. Insya Allah bersambung pada ayat munibina ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum